Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Syanipar, BBS. Kemarin saya sudah janji ya, untuk kita sama-sama mengkritisi, mengoreksi ya, doktrin Tritunggal ya, dengan diagramnya itu. Baik doktrin Tritunggal dari Gereja Barat ya, dengan diagram segitiganya ya, maupun doktrin dari Tritunggal Gereja Timur dengan diwakili oleh Gereja Ortodok ya, dengan diagramnya yang bulatan itu, satu bulatan besar, lalu di dalam bulatan itu ada dua bulatan kecil, begitu ya. Kalau waktunya memungkinkan akan kita bahas dua-duanya. Tetapi kalau tidak memungkinkan, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari doktrin Gereja Barat ya, yang segitiga itu ya, dimana segitiga sama sisi ya, itu di ujungnya itu, di ujung sudut atas itu ditulis Bapak ya. Lalu turun ke kanan kita ya, itu ditulis anak. Lalu bergeser ke kiri, itu ditulis Roh Kudus. Dan di tengah-tengahnya ditulis Allah. Nah, jadi maksudnya begini, Allah itu menurut mereka, menurut doktrin itu adalah tiga pribadi. Ya, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi ya, pribadi itu satu dengan lainnya berbeda ya. Pribadi Bapa bukan Anak, pribadi Anak bukan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus bukan pribadi Bapa. Nah, tetapi ya, Bapa itu adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu menurut doktrin dari Tritunggal ya, yang digambarkan seperti itu ya. Kita lihat kesalahannya di mana. Harus jelas, kalau salah itu kita harus nyatakan salah, tidak sesuai dengan Alkitab ya. Di situ dinyatakan tiga pribadi ya. Alkitab mengatakan Allah satu ya. Roma 10 ayat 12, Yakobus 2 ayat 19. Dalam perjanjian lama pun demikian ya. Dari Malaki ya, Malaki yang jarang dibahas tuh, Malaki 10 ayat 2. Bahkan Allah sendiri yang menyatakan ya, melalui Yesaya 63 ayat 16. Ya. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Allah satu menurut Alkitab. Tapi menurut doktrin Tritunggal Gereja Barat, Allah tiga pribadi. Nah, ini bertentangan bukan? Tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah, satu hakikat. Coba dipikirkan, dipahami itu ya. Tiga pribadi yang berbeda menjadi satu, itu bukan satu tetapi kesatuan. Nah, sudah dua ya, sudah dua yang apa, yang salah ya. Dari mana? Dari doktrin ini ya, dengan diagramnya yang segitiga itu. Lalu dinyatakan Bapa, Anak, Roh Kudus itu pribadi. Alkitab tidak pernah menyatakan Allah pribadi. Alkitab menyatakan Allah itu roh ya. Yohanes 4 ayat 24. Jadi jelas bukan bahwa doktrin ini sangat menyesatkan ya. Ini kan
hasil ya pemikiran seorang yang bernama Tertullianus, bukan ayat Alkitab, karena tadi sudah bertentangan, ya kan, dengan Alkitab. Tetapi anehnya, kenapa sampai saat ini dipertahankan? Ya, Allah itu pribadi. Karena cara berpikir, ya, itu masih level rendah. Dengan yang menggolkan Allah pribadi, maka bisa membuat Allah itu menjadi tiga pribadi yang berbeda. Tidak pernah Alkitab menulis itu. Alkitab menulis Allah itu roh. Roh itu satu. Dimanapun juga roh itu roh Allah satu. Karena Yeremia 23 ayat 24 mengatakan, bukankah aku memenuhi seluruh ciptaanku? Dia memenuhi seluruh langit dan bumi. Jadi kalau dia ada di Jakarta, dia ada di Bandung, di Belanda, di Amerika, ada dimanapun juga. Mengerti? Itu Allah. Jadi doktrin ini sangat bertentangan dan sangat menyesatkan, ya. Tetapi anehnya diimani oleh para penganut Tritunggal. Doktrin maha sesat diajarkan lagi. Sehingga orang-orang yang mencari kebenaran itu diseret kepada kebinasaan. Orang-orang yang dikasihi diseret kepada kebinasaan. Kenapa kebinasaan? Karena kalau tidak menyembah Allah yang benar, binasa. Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah segala masa, Alfa Omega. Ya, Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Allah Esa. Yudas 1 ayat 25. Wahyu 1 ayat 8. Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Itu namanya. Dalam Efesus 1 ayat 17 ya. Nah, kalau Bapak siapa namanya? Bapak yang diagung-agungkan, Bapak yang disembah. Siapa namanya? Nggak punya nama. Masa Allah nggak punya nama? Hanya Allah yang ada di Alkitab lah yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu adalah nama Allah. Nama Allah yang diberikan kepada manusia yang lahir dari Maria. Pada saat Allah menjadi manusia, nama itu diberikan kepada manusia itu, namanya Yesus. Itu nama Allah. Sebab itu nama yang berkuasa. Ya kan? Dalam Kisah 4 ayat 12. Jelas ya? Hanya berapa menit aja itu. Doktrin itu sudah hancur lebur. Nah, sekarang kita masuk ke doktrinnya siapa nih? Gereja Timur, ya. Gereja Ortodoks tuh. Ya. Dengan bulatannya satu bulatan besar. Di dalam bulatan itu ada dua bulatan kecil, ya. Jadi gini maksud mereka gini. Bulatan besar itu mereka katakan Allah. Tetapi mereka pelesetkan Bapa, ya. Dalam penjelasannya, perhatikan, pasti mereka mempelesetkan itu. Allah itu dengan Bapa, ya. Mereka lebih banyak mengutip dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ya ayat 3 lah ya. Tapi Kejadian 1 sampai 31 ya. Mereka berpikir begini. Mereka memahaminya, ya. Bahwa Allah, yaitu Bapa itu, ya, menurut mereka itu dalam dirinya itu ada firman dan roh. Saya jelaskan. Ini firman ini yang mana yang dimaksud?
firman yang Yohanes 1 ayat 1 kah? Yang adalah Allah? Yang hakikat itu ya, kalau boleh saya pinjam bahasa mereka itu ya. Atau dalam Kejadian 1 berfirman Allah, berfirmanlah Allah, atau perkataan Allah. Ini kan rancu bagi mereka nih, ya, antara hakikat ya, firman yang F-nya huruf besar Yohanes 1 ayat 1 dengan berfirmanlah Allah dalam Kejadian 1. Nah, kalau yang mereka maksudkan Yohanes 1 ayat 1, masa si Allah memiliki Allah? Benar tidak? Karena firman Yohanes 1 ayat 1 adalah Allah. Jadi kalau gitu Bapa memiliki apa itu? Allah. Oke. Mereka bilang, oh, itu perkataan Allah. Ya memang harus Allah itu harus memiliki perkataan. Bukankah perkataan itu komunikasi? Ya, komunikasi antara Allah dengan manusia. Ya harus, manusia saja punya perkataan, memiliki untuk menyatakan siapa dirinya, bukan begitu? Untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan apa yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan, rencana-rencananya. Kalau Allah itu ya, Bapa itu tidak bisa berbicara, ya berarti bukan Allah. Nah, jadi yang mana? Kalau mereka bilang, oh itu firman itu pikiran Allah. Ya Allah kan harus punya pikiran, masa Allah tidak punya pikiran? Kalau mereka berpikir bahwa Allah memiliki firman yang Yohanes 1 ayat 1, bagaimana mereka menjelaskan mengenai firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14? Berarti saat itu si Bapa tidak punya firman, tidak punya pikiran, si Bapa bengong. Betul tidak? Selama berapa tuh? Selama 3,5 tahun ya. Itu yang pertama, kita koreksi ya. Sekarang yang kedua, bahwa Bapa itu memiliki roh. Berarti Bapa itu bergantung kepada roh. Bagaimana penjelasannya mengenai Kejadian 1? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah melayang-layang di luar Allah. Iya kan? Nah, saat itu Allah gimana? Almarhum. Mati. Nah, jadi Allahnya ini pernah bengong dan pernah mati. Ini doktrin apa yang seperti ini? Alkitab mengatakan Allah itu roh. Tidak bisa dipisah. Allah tidak memiliki roh. Tetapi Allah itu roh. Beda bukan? Antara memiliki dan adalah. Kalau Allah atau si Bapa itu ya memiliki roh ya, kata memiliki itu dia lebih berkuasa daripada yang dimiliki. Yang dimiliki adalah roh. Tetapi faktanya Alkitab mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti si Bapa tidak bisa apa-apa. Almarhum. Simpel bukan? Mari kita lanjutkan. Kita koreksi doktrin-doktrin apa yang tidak alkitabiah ini. Nah, doktrin yang seperti ini ya, itu malah dipercaya daripada Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus.
semua ya, buku-buku ya dalam kitab suci ini, Alkitab maksudnya, itu diilhami oleh Yesus. Sebab itu hanya Yesus saja yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Percuma sekolah-sekolah teologi itu nggak jalan, nggak bisa memahami ini. Buktinya dokter teologi mana bisa memahami ini? Seperti siapa tuh, C.S.R. Soru ya? Pada saat dia berbicara mengenai Yesus keluar dari air waktu dibaptis, dia katakan kalau Yesus itu Roh Kudus, apakah Yesus turun ke atas Yesus? Itu teologi itu. Dia tidak tahu ya bahwa yang dibaptis itu adalah manusia. Masa Tuhan dibaptis? Ya kan? Tuh, belum lagi dokter-dokter mana lagi tuh, dokter teologi itu. Kalau tidak mengerti, belajarlah. Jangan mengajar. Ya. Untuk bisa mengerti Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Percuma sekolah teologi. Ya. Bukan rektor, bukan yang punya apa lagi tuh, sekolah. Ya, itu yang punya surga, bukan. Jadi Bapak Ibu jelas ya, kita tidak mengoreksi doktrin dari Gereja Barat dan Gereja Timur. Ya. Bahwa tidak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan Allah itu roh. Allah itu maha hadir. Allah itu satu. Tuhan itu Allah. Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Itu. Nah kalau Bapa, Anak, Roh Kudus, apakah Allah namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Masa Allah namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Itu yang dipertahankan, yang diperjuangkan. Yang penting ada 3. Ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan nama Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Jelas bukan? Allah mutlak harus roh. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjelaskan bahwa doktrin yang dibuat oleh manusia itu sampah. Bangunlah iman di atas para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tahu batu penjuru? Ya, dasar segala pengajaran. Tahu batu penjuru? Dasar iman kita adalah Yesus Kristus. Amin. Shalom.